Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nika Fatmalasari Harahap, NPM 20140111, Prodi PGSD Studi PKN kelas rendah. Baik, di sini saya akan membuat tugas saya, yaitu membuat video tentang pengembangan pendekatan dan metode pembelajaran. Yang pertama, pengembangan strategi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan ataupun PKN di SD. Pengertian strategi pembelajaran, di mana kata strategi berarti siasat atau kiat strategi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan ataupun PKN, yaitu suatu siasat atau kiat yang digunakan untuk memilih atau memobilisasikan dan mengimplementasikan segala teori pendekatan, teknik, metode, model, media, materi, dan sumber-sumber belajar dalam proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan ataupun PKN untuk mencapai tujuan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang telah ditetapkan. Kesalahan menggunakan strategi akan berakibat tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan tidak tercapai. Kesalahan menggunakan strategi yang dimaksud adalah kesalahan memilih, mengorganisasikan, dan mengimplementasikan teori-teori, pendekatan, teknik, metode, model, media, materi, pembelajaran, dan lain-lain. B. Kriteria pemilihan strategi pembelajaran, di mana agar kita penggunaan strategi berdaya guna dan berhasil guna perlu memperhatikan beberapa kriteria pemilihan strategi. Adapun beberapa kriteria yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan strategi pembelajaran tersebut, yaitu ada 6. Yang pertama, faktor pemilihan, di mana faktor pemilihan ini seperti pemilihan bahan ajar, terutama berhubungan dengan tingkat kedalaman dan keluasan. 2. Faktor penentu, di mana faktor penentu ini seperti penetapan tujuan pembelajaran, terutama harus berorientasi pada semua domain dalam pembelajaran. 3. Faktor efisiensi, di mana faktor efisiensi ini yaitu berorientasi pada ekonomi, terutama pada pilihan yang sederhana, mudah, dan murah. Yang keempat, faktor efektivitas, di mana faktor efektivitas ini yaitu berkaitan dengan instrumen yang digunakan, terutama instrumen yang berkaitan dengan tujuan, tugas-tugas, dan motivasi. Yang kelima, faktor relevansi, di mana faktor relevansi ini yaitu berkaitan dengan proses belajar dan hasil belajar. Yang keenam, faktor pengaturan, di mana faktor pengaturan yaitu dengan yang pertama, pengaturan interaksi belajar yang multi-way traffic communication. Yang kedua, pengaturan mengenai pengelolaan pesan yaitu A. Expository, B. Heuristik, dan C. Hipotetik.